Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema seni ukir kayu, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Parmo dan juga Mas Rian nih. Mas Rian, kita lanjutkan sedikit pembahasan di segmen sebelumnya bahwa secara peminat ada peminatnya, cuman tidak cocok dengan harga. Tidak cocok dengan harga. Bisa dikatakan kalau saya simpulkan, ini kesimpulan saya nih Mas, bukan kesimpulan Masnya. Kurang menghargai sebuah karya seni lah seperti itu. Ini kalau yang Mas baca karena memang pasar Bengkulunya memang seperti itu kah? Atau karena memang pengetahuan akan sebuah karya seni yang memang masih minim kah di Bengkulu ini? Atau memang karena daya beli masyarakatnya memang kurang? Atau seperti apa kalau yang Mas lihat sejauh ini? Menurut saya mereka kurang paham seni. Dan mereka emang selain tidak paham seni itu mereka tidak pengen harganya cuman murah gitulah. Jadi selainan itu mereka kurang paham seni, jadi seperti itu. Oke, karena faktor juga disamakan dengan barang-barang kebutuhan dasar yang lainnya mungkin kan? Ya, seperti itu juga bisa. Oke, jadi akhirnya memutuskan untuk menjual keluar lagi ya Mas ya? Ya, menjual keluar. Diproduksi tetap di sini tapi Mas? Kalau semuanya saya bikin itu saya bikinnya di sini dan saya jualnya, saya promoin ke teman. Terus jadi mereka nanti promosi lagi dan saya setelah barang itu ditawar dan laku, saya kirim barangnya. Jadi saya tidak jual di sini. Oke, berarti memang harus ada sebuah perbaikan juga sebenarnya ya, pasar berkenaan dengan hasil karya ukir kayu yang ada di Bengkulu. Pak Parmo ada pandangan Pak? Ya memang harus difasilitasi ya. Seperti misalnya kita kan salah satunya juga menggandeng perindustrian, kemudian dinas pariwisata, kemudian yang langsung berkaitan dengan kerajinan adalah Dekranas, yang ketuanya adalah Ibu Gubernur. Siapapun gubernurnya, Ibu Gubernur itu yang ketuanya. Ya, itu memang harus lebih ditingkatkan lagi peran-peran secara sinergi untuk mengangkat budaya daerah ini yang berkaitan dengan bahan baku kayu yang banyak di Bengkulu. Oke. Kalau di daerah luar lah, kita tidak sebutkan spesifik daerahnya mana Pak. Karena memang sebagian besar itu industri kreatif ini karena disupport penuh oleh pemerintahnya. Disupport penuh itu dalam artian difasilitasi kebutuhannya, mungkin bahannya, kemudian juga marketnya, pasarnya juga disiapkan gitu. Sehingga pengrajin itu fokusnya adalah membuat karya yang baik, membuat karya yang bagus gitu. Dia tidak banyak memikir ini marketnya seperti apa, bla bla bla. Nah di Bengkulu sendiri seperti apa itu Pak? Apakah memang tidak ada institusi yang menggandeng secara khusus, atau memang pasarnya tidak disiapkan, atau kurang jadi perhatian, seperti apa? Kalau saya lihat ada salah satu contoh di rumah Soekarno. Itu kan ada space yang disiapkan untuk barang-barang kerajinan kan. Seandainya itu dikembangkan di seluruh daerah wisata, barangkali space-space seperti itu disiapkan, terutama di pintu masuk daerah wisata. Kalau kita belajar dari pengalaman daerah wisata yang sudah maju, kita masuk ke daerah wisata itu disuguhi dengan lautan kerajinan dulu. Iya kan? Coba Mas Poso suatu saat pergi ke daerah yang sudah maju kerajinannya. Pintu masuk itu sudah penuh kerajinan ya? Ya, jadi pada saat kita masuk di suatu objek wisata, kita kan fokusnya ke objeknya kan. Iya. Tapi minimal kan sudah melirik kanan kiri, sudah membidik ini. Nanti pas balik aja lah aku beli yang ini kan gitu. Jadi perajin juga terfasilitasi. Sebenarnya ini bisa dikembangkan di Bengkulu ini karena daerah wisata di Bengkulu ini kan ya banyak kan. Itu space itu harus disiapkan di pintu-pintu masuk. Oke, itu kan. Tapi itu Pak yang sekali, maksudnya saya tuh
satu kerajinan dibuat untuk di pintu-pintu masuk, dan itu kan sekali itu selesai. Setelah itu selesai maksud saya. Tapi yang memang secara berkelanjutan disiapkan marketnya. Karena kan kalau saya melihatnya seperti Mbak, saya mewakili yang awam kan. Pengrajin ini kan fokusnya membuat karya seni yang ukir kayu yang baik gitu, yang bagus gitu. Tidak belajar mengenai ekonomi jauh, market seperti apa, kan fokusnya bukan di sana. Ada ahli-ahli ekonomi yang harusnya juga bersinergi akan hal tersebut. Nah, seperti apa sejauh ini yang memang telah diupayakan? Apakah memang menggandeng untuk membuat kebutuhan-kebutuhan berkenaan dengan semua kursi harus diukir nih misalnya? Ada nggak sejauh ini, Mas? Ya, pelatihan-pelatihan sudah banyak. Untuk alumni maupun dari perajin-perajin yang otodidak, pelatihan itu banyak. Tetapi nampaknya kalau tidak dibantu dengan marketnya, namanya mereka juga hanya membuat kalau tanpa ada input kan betul. loyo juga lama-lama kan. Iya. Jadi memang pihak perindustrian sudah bagus sebenarnya. Kalau saya lihat itu dengan Dekranasda itu sinerginya sudah bagus dengan membuat pemasaran online kan. Iya. Tapi memang kalau perajin ini kan untuk menyiapkan detail supaya bisa diunggah ke jaringan, itu tadi kan perlu bantuan. Betul. Yang biasanya oke suruh membuat foto yang bagus mana bisa. Iya betul tadi itu yang saya katakan tadi, Pak. Kali aja kan mengukir di media kayu, bukan untuk ahli ekonomi, ahli memfoto dan lain sebagainya. Itu kan ada pihak-pihak lain yang harusnya bersinergi sehingga sebuah karya ini dapat sampai ke tangan yang tepat juga, yang bisa menghargai secara material lah hasil sebuah karya tadi. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.